Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Place of Bones tahun 2024. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Film diawali dengan pemandangan perbukitan yang sangat gersang. Di sana terdapat seorang janda bernama Pandora yang tinggal bersama dengan putrinya yaitu Hester. Dan Hester setiap paginya selalu pergi ke makam ayahnya yang tidak jauh dari rumah untuk meletakkan sebuah batu. Suatu ketika Hester mengatakan kalau dirinya sangat ingin sekali makan daging, yang membuat Pandora meminta Hester untuk sedikit bersabar. Yang tak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan. Lantas Pandora menyuruh Hester mengambil pisau, sementara Pandora mengambil senapan untuk berjaga-jaga. Bahkan hingga malam tiba, Pandora tetap berjaga untuk mengantisipasi bahaya yang datang. Lalu Pandora meminta Hester untuk segera tidur, sementara dirinya lah yang akan berjaga memastikan keselamatan putri semata wayangnya. Singkat waktu, pagi harinya Pandora masih terjaga tanpa rasa ngantuk sama sekali. Sedangkan Hester seperti biasa pergi mengunjungi makam ayahnya untuk meletakkan sebuah batu. Namun belum juga sampai, Hester dikejutkan dengan adanya seorang pria tergeletak dengan luka tembak di kakinya. Sontak Hester pun segera memanggil Pandora. Setelah memastikan dan yakin kalau pria asing itu masih bernapas, mereka bergegas mengamankan pria itu dengan membawanya masuk ke dalam rumah. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil membawa pria itu dan meletakkannya di atas tempat tidur. Sementara di tempat lain, ada 4 koboi yang sedang menuju ke sebuah tempat, entah kemana. Kembali ke Pandora memeriksa luka pria itu yang ternyata terdapat 2 luka tembak di kakinya. Namun salah satu lukanya begitu mengkhawatirkan, sehingga Pandora meminta Hester untuk memanaskan sebuah pisau. Sementara dirinya mengamankan senapan yang dibawa oleh pria itu dengan mengambil semua amunisinya. Disusul dengan menempelkan pisau panas untuk menghentikan pendarahannya. Kemudian Pandora kembali ke tempat di mana pria itu ditemukan. Dan di sana, Pandora menemukan banyak uang yang berada di dalam tas pria itu. Namun bukannya senang, Pandora malah cemas dan khawatir. Karena curiga kedatangan pria itu akan mendatangkan masalah dan bahaya pada keluarganya. Yang tak lama, terdengar teriakan Hester yang memanggil Pandora. Ternyata pria itu telah sadarkan diri dan mengenalkan dirinya bernama Calhoun. Di sana Calhoun berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan dirinya. Dan ia sangat kesal setelah mengetahui kalau kakinya patah akibat luka tembak. Lantas Calhoun mengatakan kakinya ditembak oleh seorang penembak jitu bernama Bob. Kemudian Calhoun yang teringat dengan uangnya yang berada di dalam tas, segera meminta Pandora untuk menyerahkannya. Pandora pun mengatakan kalau dirinya tidak tertarik dengan uang itu dan langsung melemparkan tas berisi uang itu kepada Calhoun. Disusul dengan memberitahukan Hester bahwa Calhoun merupakan seorang perampok. Akhirnya, Calhoun mengatakan kalau ia bersama teman-temannya baru saja merampok sebuah bank. Namun di tengah pelarian, ia berkonflik dengan teman lainnya karena Calhoun ingin menguasai uang itu sendirian. Dan dalam konflik itu, Calhoun mengaku telah menewaskan 3 teman lainnya termasuk Bob. Malam harinya, Hester kembali mengatakan kepada Pandora bahwa dirinya sangat ingin makan daging. Tapi apa daya, Pandora hanya bisa menyediakan bubur jagung, itu pun juga mereka harus berbagi dengan Calhoun. Bahkan bukannya berterima kasih, Calhoun malah merendahkan makanan itu. Lalu Calhoun menawarkan sejumlah uang rampokannya kepada Pandora untuk membeli stok makanan di kota. Ditambah dengan mengingat musim dingin yang diperkirakan akan segera datang. Namun Pandora tetap pada pendiriannya bahwa ia sama sekali tidak tertarik dengan uang itu. Lalu Calhoun yang ingin pergi dari sana mengeluarkan senapannya meminta Pandora menyerahkan kuda miliknya.
Akan tetapi Pandora mengaku kalau mereka tidak memiliki seekor kuda pun. Mendengar hal itu Calhoun pun terkejut dan heran karena mereka tinggal sangat jauh di pelosok tanpa seekor kuda untuk transportasi. Lantas Calhoun hanya bisa pasrah begitu mengetahui kalau senapannya tanpa amunisi. Kemudian keesokan harinya, Pandora dan Hester mendapati Calhoun mengalami demam yang sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena kondisi luka di kakinya yang semakin parah. Lantas Pandora segera mengambil sebuah buku untuk mencari tutorial penanganan pertamanya. Setelah itu Pandora membius Calhoun secara manual dengan bantuan sebatang kayu. Singkat waktu Calhoun tersadar dan sangat terkejut melihat salah satu kakinya telah hilang. Ternyata Pandora mengamputasi kaki Calhoun dengan dalih untuk menyelamatkan nyawanya. Tentu saja Calhoun pun tidak terima dengan tindakannya Pandora, namun ia juga tidak dapat berbuat banyak selain mengoceh menyalahkan Pandora. Lantas Pandora meninggalkan Calhoun yang terus ngoceh dan mengatakan kepada Hester bahwa kebanyakan pria hanya bisa menyalahkan orang lain atas masalah yang diperbuatnya sendiri. Namun almarhum suaminya berbeda dan tidak seperti pria lain kebanyakan. Calhoun yang terus mengoceh membuat Hester memberikan penjelasan kepadanya bahwa Calhoun termasuk salah satu orang yang beruntung karena berhasil selamat. Di mana faktanya kebanyakan orang akan tewas setelah kakinya diamputasi. Lalu Pandora datang dan menyuruh Hester membaca buku di teras sementara dirinya menawarkan kesepakatan kepada Calhoun. Di mana Pandora akan pergi ke kota membeli seekor kuda dan kebutuhan yang diperlukan Calhoun, asal Calhoun menceritakan dengan jujur atas apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Calhoun pun jujur bahwa dirinya telah menembak 3 rekan lainnya untuk menguasai uang itu sendirian. Namun sayang rekannya yang bernama Bob memiliki saudara laki-laki bernama John yang sedang mencari dirinya saat ini. No one looking for the money. No one to come here. Di mana John bersama 3 orang pasukannya yaitu Jack si pelacak ulung, Wilson si penembak jitu, dan Pete si pengecut. Lalu mereka yang sedang menyusun rencana untuk mencari keberadaan Calhoun, tiba-tiba Wilson ingin bermantap ria dengan gratis. Yang tentu saja bos wanita itu menolak dengan tegas. Akibatnya Wilson pun menewaskan bos mereka, sementara para gadis lari berhamburan. Di tempat lain, Calhoun mengingatkan Pandora bahwa John merupakan sosok yang kejam. Sehingga ia menyarankan Pandora segera pergi dari rumahnya bersama dengan Hester. Namun Pandora menolaknya karena rumah itu sangatlah bersejarah bagi dirinya. Walaupun hanya mereka sendirian yang tinggal di sana. Lalu Pandora menyuruh Hester mengambil senapan milik ayahnya di gudang, karena sebentar lagi mereka harus bersiap jika suatu waktu John dan kawan-kawan tiba di rumah mereka. Akan tetapi ternyata senapan milik ayahnya telah rusak, bahkan Calhoun pun tidak dapat memperbaikinya. Malam harinya ketika Pandora dan Calhoun sedang tertidur, Hester diam-diam menyelinap keluar rumah entah mau kemana. Sepertinya Hester ingin mencari keberadaan Bob dan temannya yang ditembak Calhoun untuk mengambil senapan mereka. Lalu keesokan paginya John dan pasukannya pun OTW mencari keberadaan Calhoun. Sementara Pandora paniknya bukan main karena menemukan Hester sudah tidak ada. Lantas perginya Hester yang tak kemana membuat Pandora menyalahkan Calhoun sebagai penyebabnya yang menyinggung mengenai senapan ayahnya. Bahkan Pandora berjanji akan menewaskan Calhoun jika Hester belum juga kembali sore nanti. Sementara Hester masih menyusuri jalan mencari keberadaan Bob yang telah ditembak oleh Calhoun. Hingga akhirnya, Hester berhasil menemukan mereka dan segera mengambil senapan mereka sebelum menewaskan salah satu pria yang ternyata masih hidup. Setelah itu, Hester segera pergi dari sana untuk pulang ke rumah. Kembali ke Pandora yang kali ini, akhirnya ia memasak daging dan berbagi dengan Calhoun. Di mana Pandora mengaku bahwa daging itu merupakan stok terakhir yang mereka miliki saat ini. Calhoun pun menyantap daging itu dengan lahap, bahkan memuji masakan Pandora yang begitu lezat. Sedangkan Hester nampaknya kelelahan dalam perjalanan pulang ke rumah sambil membawa 2 senapan.
Ditambah dengan Hester yang belum tidur, sehingga tubuhnya sangat lemas dan sangat ingin sekali rebahan. Di sana Hester sekuat tenaga bertahan, namun apa daya. Hester pun rebahan sejenak untuk beristirahat. Sementara John dan pasukannya akhirnya sampai di tempat Calhoun menewaskan Bob dan temannya. Melihat adiknya yaitu Bob telah tewas, tentu saja John sangat tidak terima dengan hal itu. Sedangkan Jack menemukan jejak darah segar yang artinya ada seseorang yang baru saja pergi dari sana. Mengetahui hal itu, John pun menembakkan senapannya sebagai bentuk peringatan bahwa mereka sudah dekat. Lantas mereka melanjutkan pencarian Calhoun dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan orang itu. Atau dengan kata lain, mereka sedang menyusuri jejak yang ditinggalkan oleh Hester. Pandora mendengar suara tembakan itu, lantas pergi ke gudang mengambil garpu rumput, entah untuk apa. Yang ternyata, Pandora memodifikasi garpu rumput itu sebagai keruk sekaligus senjata untuk Calhoun. Lalu Pandora menceritakan kisahnya mengapa ia dan keluarganya tinggal jauh di pelosok. Hal itu karena dirinya dan suaminya sengaja kabur dari dunia luar, sekaligus menghindari ayahnya Pandora yang tidak merestui hubungannya dengan suami. Bahkan, ayahnya Pandora mengirim utusan untuk membawa Pandora pulang. Namun suaminya yang melawan akhirnya tewas ditembak oleh utusan ayahnya Pandora, dan Pandora pun tidak tinggal diam karena ia juga menewaskan utusan ayahnya sebagai bentuk balasan. Di tempat lain, Jack berpencar dari rombongan karena menemukan sesuatu. Dan benar saja, Jack menemukan jejak langkah sehingga ia pun bersiul sebagai tanda. Hester yang mendengar siulan itu mulai panik. Sementara John menghampiri Jack untuk mengetahui apa yang Jack temui. Di sana Jack mengatakan bahwa terdapat seseorang berjalan kaki menuruni bukit dengan membawa senapan. Lantas John menyuruh Jack mengikuti dan menyusuri jejak langkah kaki itu. Di lain sisi akhirnya Pandora memberikan Calhoun senapannya, akan tetapi hanya terdapat satu amunisi saja. Lalu Pandora menyuruh Calhoun menutup jendela sebagai benteng mereka berlindung. Sedangkan Jack yang terus mengikuti jejak langkah itu akhirnya menemukan Hester. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua yang untungnya sudah sampai di area rumahnya Hester. Di sana Hester berusaha mengamankan dirinya dengan masuk ke dalam gudang, akan tetapi Jack berhasil mendobrak pintu itu dengan sangat mudah. Disusul dengan Pandora yang mendengar kegaduhan yang berasal dari gudang. Jack meminta Hester agar diam dan memberitahukan apakah di dalam rumah ada seorang pria yang bernama Calhoun. Dan diam-diam Hester berhasil menusuk kaki Jack dan menembaknya, namun sayang, Jack menembak balik Hester yang membuat Pandora sangat panik. Pandora pun keluar rumah sambil memanggil Hester, disusul dengan terjadinya baku tembak termasuk Calhoun. Beruntung Pandora nurut dengan perkataan Calhoun yang menyuruhnya untuk segera masuk kembali ke dalam rumah. John mendengar suara baku tembak itu, lantas menyuruh Pete mendekat guna mengecek keadaan yang terjadi di sana. Sementara Jack berteriak memberitahukan bahwa Hester telah tewas yang membuat Pandora begitu sedih mendengarnya. Kemudian ketika Pete tiba di belakang gudang, Pandora yang melihat itu lantas menembaknya, dan sayang hanya mengenai topi. Sehingga Pete pun bergegas kembali dan memberitahukan kondisi Jack saat ini yang terluka. Lalu John segera menyuruh Pete kembali ke kuda mengambil senapan dan semua amunisinya, kemudian melanjutkan bersama Will menganalisa peluang mereka yang nampaknya sangat kecil. Akhirnya, John bernegosiasi dengan Pandora dan Calhoun sebagai tawaran, di mana dirinya dan yang lain akan pergi dari sana tanpa perlu ada yang tewas, asalkan Calhoun menyerahkan uang itu. Pandora pun menyetujui tawaran negosiasi dari John, namun Pandora cukup cerdas mengganti uang itu dengan beberapa boneka dan buku ke dalam tas. Lantas John yang melihat Pandora telah melempar tas itu, meminta Jack untuk segera mengambil tasnya lalu pergi. Yang membuat Jack akhirnya perlahan berjalan keluar sambil tertatih-tatih. Namun ketika Jack membuka tasnya, ia hanya menemukan boneka yang tidak berguna. Lalu, Pandora dan Calhoun menyuruh Jack meletakkan senapan dan juga pisau yang ia bawa. Yang tanpa diduga, Hester muncul dari dalam gudang sambil membidik Jack dan... Melihat Jack telah tewas, akhirnya John dan Wilson turun tangan dengan memberikannya baku tembak.
Dan di tengah baku tembak, Pete datang memberitahukan bahwa semua kuda mereka telah kabur. Dan saat itulah Pete terkena tembakan yang membuatnya tewas seketika. Sementara John dan Wilson yang sadar amunisi mereka terbatas akhirnya sepakat untuk melanjutkan penyerangan di malam hari. Singkat waktu, malam pun tiba. Diam-diam Pandora pergi keluar rumah menuju gudang menemui Hester untuk menjemputnya, yang di waktu bersamaan John dan Wilson juga telah turun dari bukit untuk melakukan sesuatu dengan berpencar. Lalu ketika Pandora dan Hester telah bertemu, Wilson yang melihat itu lantas menembakinya. Di sana Hester segera masuk ke dalam rumah sementara Pandora masuk ke dalam dapur luar. Sayang John berhasil menyerang dan menangkap Pandora, sementara Calhoun berhasil menewaskan Wilson. Kemudian John masuk dalam rumah dengan membawa Pandora yang tidak sadarkan diri, serta menembak Calhoun yang mengenai perutnya. Lalu, John menanyakan di mana uang itu berada kepada Hester. Hester pun hanya terdiam sambil bersiap menyerang John menggunakan pisau yang ia simpan. Sayang gerakan Hester kalah cepat dengan John yang berhasil menghalaunya. Tiba-tiba, Pandora telah sadar lagi berdiri memegang uang itu dan mengancam akan membakarnya. Dan saat itulah Calhoun yang ternyata juga masih hidup, melemparkan garpu rumputnya sehingga John pun tewas di tempat. Kemudian Calhoun yang sadar bahwa dirinya tidak lama lagi akan sakaratul maut, meminta Pandora untuk mengubur dirinya bersama dengan kakinya yang diamputasi. Dan betapa terkejutnya Calhoun ketika Pandora dengan santainya mengatakan bahwa daging yang ia makan tadi pagi berasal dari kakinya sendiri. Man will surely see us through the winter and into the spring. Di mana ternyata selama ini mereka bertahan hidup dari cuaca panas, dingin, bahkan gersang ini dengan cara... sudahlah. Film pun ditutup dengan Hester mengubur semua pria itu, yang hanya kepalanya saja sambil bernyanyi, tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.